left here. Open the door! I'm sorry. Ya, petualangan baru Jurassic kembali lewat film Jurassic World Rebirth. Ini adalah sequel dari film Jurassic World Dominion, namun termasuk standalone karena punya cerita dan karakter yang baru. 5 tahun setelah peristiwa Jurassic World Dominion, sebagian besar bumi terbukti tidak ramah bagi populasi dinosaurus yang tersisa. Spesies prasejarah itu lantas ditempatkan di pulau tropis terpencil, menyesuaikan tempat hidup mereka pada zaman dulu. Ilmuwan lantas mencari cara untuk hidup berdampingan dengan makhluk prasejarah tersebut, dan memanfaatkannya di bidang militer dan juga kesehatan. Jadi ceritanya, suatu hari seorang ahli operasi rahasia bernama Zora Bennett mendapatkan tawaran menggiurkan untuk melakoni misi rahasia di sebuah pulau, yang mana ia direkrut perusahaan farmasi bernama Parker Genix. Dalam misi itu, ia diminta bekerja sama dengan seorang ahli paleontologi bernama Dr. Henry Loomis, yang nantinya mereka akan membentuk sebuah tim demi melancarkan aksinya. Mereka ditugaskan menyusup ke Pulau Saint Hubert, yaitu pulau terlarang yang pernah dipakai perusahaan InGen untuk meneliti dinosaurus. Tujuan mereka hanya satu, guys, yaitu mencari dan mengambil sampel DNA dari para dinosaurus besar dengan 3 spesies yang berbeda. If we get this DNA, millions of lives are saved. Ya, drama yang disajikan dalam film ini sudah menggunakan teknologi CGI yang sudah canggih sehingga film tersebut semakin memiliki kesan cukup untuk membuat para penonton terkesima. Bahkan ada scene yang membuat saya teringat film Jurassic Park, meski hanya dalam beberapa adegan saja. Don't see that every day or ever. Let's go. Perjalanan tidak berhenti sampai di situ. Ketika mereka sampai di lokasi yang mereka tuju, perjalanan sesungguhnya dimulai di lokasi tersebut. Perjalanan berat di hutan harus memusatkan perhatian mereka untuk tujuan menemukan 2 spesies yang berbeda. Karena satunya lagi sudah mereka selesaikan ketika mereka di laut. Meski begitu, alur dari cerita ketika mereka memasuki hutan tropis seolah tidak memiliki tantangan yang sulit untuk ditebak. Tidak ada ketegangan sama sekali. Film ini memang memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi jembatan penghubung antara film sebelumnya dan yang sekarang. Rebirth, yang tertuang dalam judul ini, direpresentasikan sebagai pemutaran yang kuat untuk memberikan ingatan akan film sebelumnya. Sepanjang film ini masih memberikan formula yang kurang terasa berkesan dalam penyempurnaan film sebelumnya. Aksi bertarungnya manusia dan juga dinosaurus seolah masih kurang menemukan aksi yang masih menggantung, meski ditopang dengan bintang ternama. Please open the door for me. Lalu di Stortus Rex, hewan dinosaurus yang dulu memangsa ilmuwan di laboratorium InGen, tempat eksperimen silang DNA menciptakan mutasi dinosaurus baru, memang menjadi raja terakhir dalam film tersebut. Tapi, mutasi dinosaurus baru dalam film ini yang disebut dengan julukan T-Rex belum berhasil menawarkan terobosan yang segar dan menggugah, guys. Sama seperti pendapat orang-orang, kehadiran dinosaurus hybrid baru di Stortus Rex seharusnya jadi highlight utama film ini. Sayangnya, desain dan konsepnya justru menuai kritikan. Alih-alih terlihat seperti hasil evolusi atau eksperimen biologis yang masuk akal, T-Rex malah terlihat seperti alien. Bahkan saya rasa desainnya terlalu jauh dari akar dinosaurus, dan lebih cocok di film sci-fi horror ketimbang film Jurassic. She's scared. She's scared of. Yang bikin kesel lagi, screen time para dinosaurus di sini terbilang singkat, guys. Sedikit spoiler aja, T-Rex yang merupakan dinosaurus ikonik di semua film Jurassic hanya diperlihatkan sekali. Bahkan T-Rex yang digadang-gadang jadi ancaman utama di film ini hanya muncul di awal cerita dan di akhir film. Apalagi ditambah sekarang, tidak ada lagi duel para dinosaurus. Bosan banget. Pada dasarnya film ini mendapat happy ending atau akhir bahagia. Misi utama yaitu mencari DNA dari beberapa dino besar dan mematikan berhasil dilakukan oleh karakter utama. Ya, ending dari film ini ya cukup puas, tapi tidak berkesan. Meski sudah bisa ditebak dari awal, tidak ada twist yang menarik, kecuali beberapa dino mutasi yang bikin merinding.
Nah, dari ending film memang tidak ada tanda-tanda sequel yang pasti, tetapi bukan berarti menutup pintu film lanjutannya. Stakes. Ada banyak kemungkinan cerita yang bisa saja dikembangkan, sebut saja seperti Dr. Henry yang ingin cari tahu lebih jauh tentang para dinosaurus yang bermutasi, sehingga datang kembali ke pulau tersebut. Atau bisa juga memperdalam latar belakang atau kilas balik dari kemunculan dinomutasi hingga efek jangka panjang dari mutasi tersebut. Apakah akan ada mutasi-mutasi lain dari kembang biak di luar kewajaran? Besar kemungkinan keputusan untuk membuat kelanjutan film ini akan bergantung dengan nilai dari review para penonton. Ya, saya sebagai pecinta film dinosaurus dari kecil seneng aja guys bila dibuatkan lagi sequel. Film ini masih tayang di bioskop, bisa ditonton sekarang juga, tapi jangan punya ekspektasi terlalu lebih. Segitu saja penjelasan dan review film Jurassic World Rebirth. Ada tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah mengklik video ini dan nantikan terus konten terbaru seputar film dan series dari channel ini. Bye-bye.